Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Masyaallah muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ke-29 ini untuk tetap dapat melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat bergeming, menggerakkan, mengayunkan langkah, menggunakan tangan dan anggota tubuh kita untuk beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita mohonkan pada Allah agar Allah sampaikan buat arwah pucuk pimpinan ummah kita Rasulullah Nabiullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, ikhwanul muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Manusia jahiliyah dahulunya hidup di alam kesesatan. Mereka suka merampas, merampok, menodai kehormatan, melukai, bahkan sampai membunuh. Ini merupakan kekejian orang-orang kafir yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk mengatasi semua perbuatan yang keji tersebut, dengan tujuan agar risalah kebaikan tersampaikan dan terdakwahkan ke seluruh muka bumi. Alhamdulillah sampai saat ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW ini masih terus mengalir di seluruh seantero bumi ini. Semoga kita selaku umat Nabi Muhammad SAW dapat ampunan dan mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafuran." Maka bersabarlah engkau dalam menjalani hukuman Tuhanmu, dan janganlah engkau patuh terhadap orang-orang yang durhaka maupun orang yang ingkar di antara mereka. Agaknya ayat ini dapat kita aplikasikan pada saat sekarang ini. Bagaimana kita memupuk rasa sabar yang ada di diri kita, bagaimana kita melatih kesabaran terhadap hawa nafsu dan diri kita. Kira-kira itulah yang akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mampu menjaga kesabarannya. Betapa banyak di antara kita pada saat ini tidak bersabar dengan apa yang Allah turunkan kepada kita, sehingga mereka melahirkan umpatan-umpatan kepada Allah, melahirkan umpatan-umpatan kepada Rasulullah, melahirkan umpatan-umpatan kepada pemimpin-pemimpin, melahirkan umpatan-umpatan kepada para ulama. Kenapa begini, kenapa begitu, saya mau ini, saya mau itu, saya mau mencari rezeki, tapi kalian halang-halangi. Saya mau menafkahi anak cucu saya, tapi kalian halang-halangi. Saudaraku, perlu kita ketahui, tidak akan mau pemerintahan manapun, ulama manapun menghalang-halangi segala perbuatan baik yang dikerjakan oleh umatnya, apalagi untuk meningkatkan perekonomian, untuk mendapatkan makanan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ini semua hanyalah sebuah bentuk kekeliruan, sebuah bentuk ketidaksabaran kita untuk menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa datangnya virus COVID-19 ini.
Lalu barang siapa yang mendapatkan keberuntungan ketika Allah datangkan cobaan seperti COVID ini adalah orang-orang di antara kita yang mampu bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menganggap ini adalah sebuah cobaan kehidupan, cobaan atas keimanan dan ketakwaan yang kita miliki. Jadi jangan berprasangka buruk terhadap apa yang Allah datangkan. Mari kita berhusnuzon bahwasanya segala sesuatu itu merupakan cobaan dan tidak lain tidak bukan semuanya itu akan kembali kebaikannya kepada kita. Ketika kita sabar menghadapi cobaan, maka kita akan mendapatkan tingkatan derajat takwa yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas dalam menerima cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan peningkatan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitunya menjadi orang-orang yang mukhlisin, ikhlas terhadap segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat lebih baik daripada mengumpat dan mencaci maki terhadap apa yang Allah datangkan kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua di hari kedua terakhir menjelang Idul Fitri ini, di hari ke-29 ini. Dan semoga kita mendapatkan derajat yang lebih baik untuk kedepannya. Semoga kita dapat mempertahankan derajat ini sampai yaumil akhirah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaat dan hikmahnya kepada kita bersama. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.